warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Kita hormati Bapak Pembina atau Bapak Pengawas Kecamatan Pariaman Selatan, Pak. Pariaman Selatan. Pak Pengawas. Selanjutnya istimewa kepada Bapak Kepala Desa kita yang penuh semangat. Ambo baru pertama kali masuk ke Masjid Babur Rahmah ini. Semoga selalu membawa rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku yang tercinta, santriwan dan santriwati sapaan kalau di pondok pesantren. Di sini hanya cuma murid-murid. Wabil khusus kepada seluruh guru-guru kami. Mungkin sebutannya orang tua kami lah. Karena pada dasarnya negara itu maju adalah karena guru. Kalau guru-guru kita ini tidak sejahtera, adik-adikku, anak-anak, maka kita semua akan sengsara. Negara pun sengsara. Sekarang negara kita lagi sakit. Ibu-ibu mungkin sadar dan memahami. Dan negara dan agama kita juga punya penyakit. Maka dengan turunnya Quran, Bapak dan Ibu, mari semua sebagaimana sambutan dari Ibu yang sebentar ini, kita mengimplementasikan. Mungkin anak-anak kami belum paham apa itu implement itu apa. Jadi bahasa awak aja lah. Marilah kita sama-sama, marilah kita semua bersama mengikuti dan melaksanakan, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Guna hanya satu, bagaimana kita bisa fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina rabbana atina fid dunya wa qina azab wa qina azab. Oke, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil. Berselawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Malu itu tuh. Sabuk yang mengajarkan ambo baca Quran itu adalah sahabat ambo Bapak Marwan Jamil Tuan Kuandah. Mungkin ibu kenal. Terima kasih Buya Tuan Kuandah yang telah mengundang kami ke sini sebagai panitia pelaksana hari ini. Kata Allah, bulan Ramadan 1400 tahun yang silam pada bulan Ramadan, tepatnya 17 Ramadan, Allah turunkan Quran untuk pedoman hidup seluruh manusia. Siapapun Anda, manusia, iya,
masuk kodal linnas. Wa bayyinatin minal huda, untuk menyatakan, membezakan mana yang disuruh, mana yang dilarang, mana yang hak, mana yang batal, mana yang sah dan batal, mana yang halal, mana yang haram. Tapi apa boleh buat, Quran sekarang sudah merajalela banyak. Yayasan Arizal Aziz Pak labiah 100.000 membagikan Quran, bagikan Quran ini. Tapi sayang Pak Kepala, sayang ibu-ibu, adik-adikku tercinta, sayang Quran ini memang banyak, bahkan ada 2, ada 3, ada 5 di rumah ibu. Tapi yang bocah lihat bu, ya mana baru, yo baru. Bu masih ingat bu waktu tahun 78 boleh ye. Tahun 78 tu lah ye kalian. 79 tu 80 tu bilo kalian kalau ye lain. Bapak tu berapa? 80 lah Pak. Ngenek lah Pak. Padahal kadang suruh dari gue gini. Alhamdulillah. Tahun 80 Bu Amun sudah belajar Iqra. Tapi masa itu Bunda kami belum kenal dengan Iqra. Kami mengaji dulu masih pakai sure alif namanya. Adik-adik ambo kini kamanakan kita kok nak kenal dengan alif Bunda. Dia kenal hanya dengan a, ba. Ibu korupsi itu loh. Nggak boleh. Ari diajar dulu kalau kok alif. Dia bahasa dia baru bacanya a. Aku enggak korupsian alif. A aja baca. Salah Bunda. Aliduriyate aduri bahawa induri dahamun. Pandai lo kan dia? Jinduriyate janduri bahawa jinduri dahapajun. Jin dan Jun apa? Itu film RCTI itu kan. Jin dan Jun ya kan? Iya. Sampai waktu zaman kita tuh Bu ya, zaman kita lah 70-an itu kan zaman kita 80-an sampai zaman kita. Di zaman itu kita Bu sering baca lihat Quran kok cantik Bu. Tak ada bakuli lain. Masih ingat tak Ibu kalau kamu masih musyawarah awak baca darus, ada Quran tu nanda ada 2 halaman Bu. Tak ada 2 halaman lain. Kini Quran ku banyak karate juga PS kuala itu Pak. Sabana rancakannya ini Ibu tidak masalah Quran. Tapi sayang 1000 kali sayang, kenapa kok Qurannya masih banyak, Qurannya baru-baru, tulisannya canggih, bahkan diwarnai seluruh tajwidnya. Ada ini warna ini ifakiki, ini jar'alat, ini iklab, ini gamauna, bilaguna. Ada tanda semua. Tapi kenapa toh banyak masyarakat kita, anak-anak kita, generasi kita yang tidak mau lagi dan sudah jauh dari amalan Al-Quran. Tak percaya Ibu dah. Caliak beko. Malam ada tausiah Ramadan. Malam ada tadarus Quran. Caliak anak awak boleh. Boleh disurvei Bu. Mana paling acok nyoman caliak api. Dalam api itu ada juga Quran Bu. Tapi Ibu caliak dalam sehari itu barakali anak awak mencari api nak buka Quran. Coba Ibu survei. Dosa anak orang Bu, anak Ibu salah. Ibu lihat ada orang anak. Ada orang anak Ibu, mandu Ibu tu. Ibu mandu seorang tiga. Bakal sampai Ibu tak anak Bu. Ampulai ya Ibu. Bara orang. Surangnya. Maaf Pak. Oh Bapak kalau selatan ada nambah. Sejak Pak pindah aja Pak ya anak-anak Bu nak dulu satu ni Pak. Kalau kata Pak terus dulu satu nak buka tiga-tiga kan. Pindah sampai dekat tujuan nak walai. Anjing itu kalau sekolah. Siapa kalau sekolah ini kalau. Tukar kalau sekolah ini lah. Ada ibu tu benda. Oh ibu dah. Anak pun kalau pakai Arif budak tu nak mau. Rezka Yusra Amelia Arif, Azhara Sofiani Arif, Olivia Najwa Arif, Rodatil Azmi Arif nak tu dia masuk di Al-Falah tu. Semuanya ketujuh-tujuhnya terakhir Al-Wisqarni Al-Ma'arif belum tentu terakhir lagi Pak. Nomor 7, nomor 8 lu nak nak boleh bawa. Sebab lu lain lain. Azhara tu ibu kepala ya. Ibu kelas 6 ya Bu ya. Kelas 6 Bu kan? Okey.
Kini anakku di situ tinggal lagi 2, yaitunya tapi lah tamat tuh mah Olivia Najwa Arif, dan yang nomor kelas 2 yaitu Alfan Alfaiz Arif. Oke, terima kasih Pak dan Bunda semuanya. Kembali kepada TIK kita. Tujuan instruksi khusus kita di dalam memperingati Nuzulul Quran, bagaimana seyogyanya kita bisa, jangan Indonesia, jangan Sumatera Barat, jangan kabupaten, jangan kota, untuk Pariaman Selatan khususnya kita, bagaimana bisa Qurannya banyak, bacaannya bagus, tinggal PR kita satu, bagaimana anak kita bisa cinta Quran daripada segala-galanya. Karena nanti di akhirat itu Dinda, bukan Rasulullah saja yang beri sapaan. Sapaan itu artinya pertolongan. Pertolongan. Adinda nyebut longan, Buya nyebut perto, oke? Perto. Katu aja ibu. Karena besok ada nampak aku Buya pertolongan aja. Iya, mohon doanya Bunda, Ayahanda semua, adik-adikku tercinta, anak-anakku. Kami sekarang lagi buka, tapi yang mau nak menyuruh cuma ingin doa saja. Pondok pesantren Syekh Burhanuddin Al-Ma'arif di Pasaman Barat. Hari ini adalah gelombang pertama. Kami buka 15 hari aja Bu, dapat 1 lokal. 28 orang tes, hanya lulus 22 orang. Yang tak lulus itu siapa tahu? Yang tidak bisa baca Quran. Ba'ama janda syarat baca Quran sedang pandai. Kalian aja sampai dapat baca Quran. Tidak akan terima senawiyah. Lihat mau kalian sekolah di senawiyah nanti. Tidak, di SMP semua. SMP dia pakai P, kayak P, di Facebook. Bercewek ya dia. Kalau di pesantren itu boleh aja cewek, tapi mahal. Orang kalau di kuliahan kalau bebas itu murah. Cina ibunda kalian pakai jilbab, pakai semacam itu mahal. Tapi kalau dia 4 dewa dalam anu itu mah dewa sirawangi kan anu. Enggak mahal dong, biasa aja. Payu Bali biasa aja. Nah dewa suara-suara Bu. Kenapa biasa sih? Tapi kalau nan mahal cari ibu kalian dong, ke jilbab. Anak-anakku semua, adik-adikku tercinta, bapak ibu yang memuliakan. Maka dengan turunnya Quran 14 abad yang silam, sampai hari ini kita mendapat pertolongan. Pertolongan apa? Saya yakin Bapak Ibu, dengan dengar Asma Husna itu tadilah Quran semuanya. Saya yakin dan juga merasakan aromanya yang dipimpin oleh ibu tadi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim tadi. Kita ingat dan kita rasakan bersama indahnya jiwa kita, tenangnya jiwa kita. Itu baru nama Tuhan. Kalian apa saudara kan? Yole apa dewa? Namanya Asmaul Husna. Dasarnya surat Toha. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sama wa in tajara bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Itu dia. Dan sekarang kita masuk ke intinya Bapak-bapak, Ibu kaum muslimin. Dengan adanya Quran di tengah anak-anak kita, adanya Quran di tengah rumah kita, adanya Quran di sekolah kita, adanya Quran di lingkungan kita, mari target utama banyak-banyak baca Al-Quran. Kalau mengerti Bunda, kalau mengerti Quran itu memang orang-orang khusus yang diberi Allah. Tidak semua umat Muslim dituntut harus mengerti Quran, tidak. Tidak semua Muslim dituntut mengerti bacaan sholat, tidak. Yang dituntut hanya sholat, yang dituntut hanya baca Quran. Kalau mengerti semuanya, dah jadi ulama kita semua Bapak Ibu. Maka kita para ulama, ustaz dan ustazah yang bertugas membeberkan kandungan Al-Quran ini, tinggal ibunda, tinggal ananda, tinggal kita semua bagaimana kita menyimak kajian-kajian dalam filternya. Kenapa? Ini adik-adik labanya orang nan memanakan Quran ko nanti karena hati-hatinya saja. Sehinggonya maulid Nabi haram katanya. Kalau doa mak awak jawab pak awak, Buya ndak memprovokasi dah.
Kalau murid Nabi haram katanya, tolong bawa kemari. Di plaster utak ini. Maulid Nabi itu banyak baca Allahumma salli ala Sayyidina sallallahu alaihi salatullah ala toha salatullah ala yasin. Siapa pendiri Maulid Nabi pertama ya? Allah dan para malaikat. Dalilnya Quran loh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya Allah berselawat, dan para malaikat semua. Allah dan malaikat saja cinta, Allah dan malaikat saja selawat. Kenapa tidak? Wahai seluruh orang Islam, termasuk ibu-ibu apa-apa yang lagi jadi AP ini, wajib hukumnya selawatmu. Kalau nggak bisa selawat, gagal sholat Anda. Nggak bisa selawat, gagal nikah Anda. Adam dengan Hawa tidak boleh bersentuhan sebelum Anda Allahumma sholli ala Sayyidina. Tiba setan-setan pembid'ah alam kini bu pak, maka dikatakannya Maulid Nabi haram, dikatakannya nuzul Quran haram, bid'ah, Nabi nggak bikin. Emangnya nggak dibikin Nabi haram? Cobalah buat ke Mekah pakai unta ribu kok bisa di Indonesia. Ada Nabi pakai pesawat ke Mekah. Ini otak-otak mereka tuh kadang-kadang kena doktrin karena cuci de urang-urang sase, wabil sase, ama kok anak-anak kita jadi sase. Maka terima kasih apa-apa, terima kasih ibu-ibu telah membina anak-anak kami, mengajak dan menyarankan, memintakan, memasukkan Islam secara khusus kepada batinnya. Kenapa? Lari sabi apa tadi? Andalah pengganti kami. Kini je dia negara sakit, tiba kalian nanti bahal mati. Damam, ibu ada dua ibu. Kini sakit disuap, damam, nunggu mati bohong, dot, stay. Ibu lah baru umur gini, nak tekan ada gitu. Bunda berapa bunda? 60 tahun. 3 tahun lagi tinggal aja. Insya Allah. Kalau ikut sunnah ibu ya, kalau ikut sunnah. Sebenarnya ibu kalau 60 tahun itu waktunya lama tina ibu. Tapi Allah masih sayang bunda, masih dikasih waktu untuk tahajudan, salawat, tahlil, baca Quran, duha gitu bu. Nah gitu. Jadi sekarang kalau kalian kami siapkan anakku tercinta, putra dan putri, tugas guru kalian, tugas kami menyiapkan kalian. Kalau ananda semua tidak beragama, hancur negara. Bukan Indonesia miskin, Indonesia itu negara terkaya Bapak Ibu, bukan miskin. Tapi karena ada orang-orang buaya-buaya di Indonesia ini, maka yusurannya 380 triliun. Karena piti baca itu, piti itu jadi makanan Nabi lagi mati itu. Dosa belajar si piti jadi makanan. Aja setan. Yo pakai pala, piti itu saya makanan 380 triliun, bukan miliar. Kalau miliar gua ambor kini ambor 2 miliar sih Bapak Ibu. Tapi kalau triliun belum pernah kini boleh. Agak coba BRI, bapak banyak piti transfer ke ya 680 juta. Biasalah, piti dari kini itu piti transfer lu tuh, ama kamu transfer lo. Tapi kalau piti dia orang, kau kan dia orang piti langsung, kau kenapa dah? Iya kan kau. Kau pakai kini lah pak. Nah, dia kalau lebih ada yang 1 juta, 2 juta tuh kini boleh pak. Tapi kalau 22 nya itu langsung. Itu akan membeli kalau secara manual tuh pak. Sebab piti manual lagi ya. Tapi kalau PT masuk 1 juta, 20 juta, 10 juta, 5 juta, itu akan memberikan lewat rekening juga. Kamu tuh kau kemarin ke travel, karena kami umrah 1.139 orang seberangkatan 2 pesawat kami bego umrah jelang Ramadan. Tahun depan kami akan membuka pendaftaran
umrah gratis selama bulan Ramadan, tidak bayar sepeser pun. Hari ini lah kapai saja bayi. Ini mana capek nak bayi? Gratis. Ambo bapak ibu tidak ria, cuma sponsor saja. Ambo lah 3 kali ke tanah suci itu Pak, luar Ramadan sampai sore monya. Ambo pingin lo merasakan bagaimana Ramadan di sana. Kalau dulu aku umrah tuh Pak, makan kanyang-kanyang kan tuh ayo ke masjid kan biasa sih. Kalau bulan Ramadan tuh tak makan loh. Paneh terik. Nah, itu akan berniat nanti tahun depan bisa Ramadan di Mekah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Insyaallah kabul. Sampai lebih sampai puluh orang mendoakan ambo. Nah, kembali kepada lebih ketua. Masa ngaruh aja. Dah. Quran diturunkan 17 Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal ladzi allazi 'allamal bil 'allamal insana ma lam ya. Siapa apa Quran 1 juz, hadiahnya gratis di kedokteran Baitur Rahmah. Bayar masuk Baitur Rahmah kini Bunda 400 juta. Kalau dokter umum, kalau ahli dalam itu 600 juta. Ambo minta ke ibu tu piti patang ko 1 juta, dia gianyo 200 juta. Bu, bara masuk ke Baitur Rahmah ko ini Bu. Calia aponya lebih aja. Kalau yang itu umum 400, kalau itu 600 juta. Minta piti 1 juta Bu, dikasih 200. Silakan lihat rekening Bu, dikasih 200 juta. 200 juta kan sapatigo. Kurang masuk 600 juta. Dia ganya 200 juta. Kalau cukup surang ya. Sementara betul lama tu lah dia beribu orang ya. Santri pasaman Indonesia lah khusus. Jadi ya Pak, bakal tak bisa Bapak Kepala Komagian PT 1 juta. Karena gajinya cukup 100 juta. Bara gaji Pak Kepala, golongan Pak Kepala ada gaji 10 juta nih Pak. Enggak yakin namun Pak. Pak Jenius dia mau tanya lah cukup gajinya 28 juta. Jenius Umar dia pada gaji wali kota nih Pak Wali. Namun ya mungkin kurang gaji. Kalau gaji 1 juta itu 39 juta, 29 juta gaji wali kota. Kalau pada sekolah golongan A, golongan apa? Golongan A, golongan kepala sekolah, golongan A, B, C, D, E, F, apa? G, golongan G. Belum gaji apa 20 juta le. Kalau minta PT jawab aku. Enggak usah kepala minta PT lu. Enggak usah ibu guru kami minta PT. Ibu ajarkan saja 1 huruf dan bismillah kepada anak kami. Itu lebih mahal daripada uang yang ibu kasihkan. Abu Bani Ibu akan menjamu seluruh orang kota Palembang kau makan di rumahmu, tapi rumahmu tu kecil bu, tidak jadi bu. Tidak kamu Pak. Pak ajar Pak. Soalnya aku kata Palembang survei menunjukkan sekian ratus ribu, atau makan di rumahmu di Rawang. Bagi mana? Waktu dibagi 30 orang. 30 orang. Ini lagi 1 juta. Nah, jadi niat baik itu berbanyak Bu. Berniat bagi makan anak yatim, berniat mengumrahkan orang, berniat bagikan Quran, berniat membuat pesantren, berniat niatlah baik-baik banyak-banyak semua niatkanlah. Niatkan, jangan menghayal. Kalau menghayal jadi trauma Bapak. Duduk ada 2 ayat. Lagunya betek. Ada jadi gilo orang ini. Nah, jadi bapak-bapak, ibu, adik-adik tercinta semuanya, pesantren Ramadan sekaligus nuzulul Quran di Masjid Babur Rahmah ini, semoga dengan adanya nuzulul Quran memotivasi Anda untuk perbanyak baca Quran. 1 huruf saja kalau berwudu pahalanya 10. Kalau bismillahirrahmanirrahim hurufnya 24 kali 10 berapa? Bagaimana kan? 1 yang peluang gagal 100 untuk Anda. Tidak dulu pilih 1 ibunya 1 biar. Kalau aku kumpul 1 kan, kalau cukup waktu itu biar ya. Iya, sedangkan gue banyak-banyak gue sedikit tapi tapi banyak. Kau pulang itu pada orang sadoyo. Sana awak ada 200 orang kali 1 ya, karena 20.000 kan. Itu bagian Pak Kepala, Pak tukang bagian, tukang dulu kabel pilih 1-1 ya. Lebih rancak sedekah 100.000 tapi kena semuanya daripada sedekah 1 juta biar Pak Surangnya bagian.
Nah, jadi Iqra isinya apa? Mewajibkan membaca. Dengan membaca kemanakan anak-anakku. Dengan membaca Anda akan bisa bikin pesawat, bisa bikin mobil, bisa bikin rumah mewah, bisa bikin semuanya. Kalau tidak membaca, Anda semuanya akan jadi kuli. Negara Indonesia orangnya disiapkan jadi kuli di Cina, Pak. Kalau anak awak bodoh, anak awak tidak pandai bahasa Inggris, anak awak tidak pandai bahasa ini, anak awak tidak bisa matematika, anak awak tidak tahu geologi Amerika, tidak tahu fisika kimia, tidak kantung cialah jodoh, mengawak tukang angkut oto, kopir paling tinggi bangkai awak antinya. Saya lihat negara-negara korban ekonomi Cina, Pak. Awak ini terus terang aja, Pak. Semua masyarakatnya selalu jadi kuri, jadi sopir, jadi pengawal, jadi satpam. Kenapa? Masyarakatnya bodoh, orang masuknya pintar. Kalau kita bagus, kalau kita pintar, mereka kita jadikan anak buah kita. Beliau tukang aspal jalan awak, beliau tukang buat jambatan, beliau tukang karajo barek, kita tukang atur. Syaratnya apa? Jangan main HP, konsentrasi. Lihat Mahfud MD kalian. Kata ayah Anis, Nis anglie Mahfud MD ni. Waktu kuliah baru ke Amerika tu, Bu. Rajin belajar motivasi Anies Baswedan itu, Pak. Ayahnya bernama Rashid Baswedan. Itu motivasinya Mahfud MD. Rajin kuliah sampai ke Amerika, sana sini. Akhirnya berhasil jadi Menteri Pendidikan Negara Republik Indonesia. Hanya sebentar, Bapak. Kenapa sebentar? Rahasianya Ibu tahu semuanya. Insya Allah, Bapak Ibu, kalau Anda termotivasi oleh para orang-orang sukses, kita akan jadi sukses. Ikut termotivasi gara-gara menonton TV sekolah. Nador, gagal anak-anak awak. Ada orang Pariaman jadi menteri gini, Pak. Orang Padang Pariaman je lah, dosa Pariaman je. Ada yang jadi menteri. Lama mana Pak tu. Orang Bukit Tinggi ada jadi Pak, menjadi wakil presiden. Muhammad Atta namo. Kalau orang Pariaman jadi apa tu? Jadi tak kicuah nanda di luar taimpi. Tu kehebatan orang Minangkabau tu, Pak. Taimpi dia teh tak kuruang. Mau raja ilmu. Bisa dong, bisa. Orang Pariaman bisa dong. Tapi nanti itu belum saatnya Anda pelajari itu. Cuma ini maksudnya kalau awak taimpi, bau saolah supaya bisa dimoriati. Kalau awak tak kuruang, berusahalah supaya kita bisa tiba di luar. Maka ayat pertama memerintahkan, wahai anak-anakku, wahai bunda, ayanda semua, memerintahkan kita supaya kita belajar Al-Qur'an. Kalau tak bisa Quran dulu berantakan. Rumah tangga sibuk lah, kayu lah, auto mewah, mobil mewah, hancur. Kenapa? Agamanya tipis. Baru sudah buku, ala baca kak minum. Ya Allah. Kamal lidah kau kain kecil lagi kayak ini. Lidah wak kamu jalan. Bako ambala ya takong kang ambalo pada kau hujak kompak dan lain. Cuma bulu dawa. Awak lah payah dinas, awak lah karajo, masak di kecilnya hujak ambalo pada awak. Aja awak lah tidak manis kau lah bagian stick, kau sekarang stick namanya benar stick, iko hijau, iko kuning, lah bagian setan tekapi betul. Ada pedek lagi baca cek masakan awak. Waduh, sungguh tidak sesuai dengan harapan. Ibu kan wana sebenarnya lain. Kalau amba tak sudah dah lama dia dah setengah dah sih kau mengangkang cari di luar lama. Saya Pak lihat, carilah. Pergi makan keluar. Tu dalam tu Bu. Akhirnya apa? Karena tipisnya agama. Kalau kuat imannya seorang bapak, hebat teguh keyakinannya, insya Allah dia tidak akan mencaci bunda. Karena dia tahu ambu yang merasukan ibu. Berapa jasa seorang istri membesarkan anakmu, menyusukan anakmu. Jago malam kau kalian jago. Yang jago tu lu mama, papa. Itu fakta kan, fakta. Wah, rela ibu kau 24 jam tak lalu kalian. Kadang tak lalu saya menyusul dengan par.
Duduk aja mengengek naik. Kalian tuh galak mulu ya. Apa ya mau lah sudah mandi lah babadah anak dia kan lah mandi lah babadah anak dayang yong badoan kamu ko ibu tuh apa jalan tuh di muka rumah bad anak gamu lah mandi lah babadah alu polo itu anak siapa yang bawa aku juga joro. Kalau nanti galak aneh, kalau galak, bentuk tentu lo dia. Kebanyakan dia, anak-anak dia semua. Nah ini fakta. Kalau dilihat jasa bunda semua, ya tidak tabaleh dulu. Tidak salah Nabi mengatakan surga itu tahta min aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Nomor 2 masih ibu, nomor 3 ibu. Maaf nakan. Ingat kata Bu Yaya, kalau panjang umur kita ya, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, dan apapun judulnya untuk dunia ini, pasti Anda raih dengan doa ibu. Tidak doa ayah. Doa ayah nomor 3. Tadi dah ngare tuan, tak tidak doa ayah. Punya mayang malah, koso dah kau gini dah. Apa kalian lah banyak gini dah koso, kau tidak kalian. Cari tu bang, kalau mama kalian rajin koso tu. Kadang-kadang mama waktu tiap bulan puasa mengandung, bulan puasa mengandung, bulan puasa mengandung ya. Lah puasa ni mengandung, lah puasa ni mengandung. Hamil, balik anu. Hamil wasul boleh berbuka dalam Quran, dalam kitab PK. Orang hamil, orang menyusui boleh berbuka, tapi kena 2, puasa dibayar dan fidyah juga dibayar. Nah, jasa bunda 9 bulan mengandung Anda, 2 tahun menyusui Anda. Ingat itu baik-baik. Gaji pertama untuk bunda, Bu ya, beli mobil baru itu kan. Ndak kuliah anak mau si Pak istri Bu ayah kali 2 ibu tu tahu tu anak kelas 2 istri ndak kuliah nanya otoden. Bu anda kuliah Bu ya. Padahal anak lagi tengok alfa istri ndak kuliah. Bu anda kuliah Bu ya, amak dan nanya lo. Pai ke kampung lo sini. Anak ya amak, labu anak ya amak, mereka baru mulia anak lain layak. Mode itu memuliakan. Ndak harus piti banyak dia juga barang kasana ngati dua tu. Luna dole pada mak orang layak katanya, ambo mangkui dari padang, luna dorang layak sudah halai. Mama dulu, layak mak. Oleh barang kasana ngati di dia nasi. Tak kalau angin. Kalau jago Pak, tak pasal ibu kepada nasi itu minta kalau laloan ya aja lah. Iya bunda, ini terjadi sama saya. Rangka apa ini kamu baca? Begitulah memuliakan ibunda kita. Awak ke Jakarta, awak dinas, awak dapat pangkat, awak ke sana dimutasi. Ibumu dulu, istri, nomor berapa istri Pak? Terakhir, walaupun tu dia terakhir kecil anak-anak ibu kau pintar-pintar. Terakhir, istri nomor 4. Pertama Allah, kedua Rasulullah, ketiga ayah bunda, keempat baru istri. Jadi ibu-ibu kan istri pakai ibu mana? Kamu yakin ibu pangkat ibu istri? Walaupun jadi bupati nanti tetap jo pangkainya istri. Awalnya jadi peti itu udah beko sebelum awak pulang di kantor nasi lah masak dah. Dia terangan dah. Lagi si atas suwi dia talingo lagi lagi. Ini wanita tidak akan pernah masuk surga. Kapan masuk surganya itu tidak pernah mencium surga. Kenapa? Dia tidak bisa membahagiakan suaminya. Tugasmu bunda membahagiakan suamimu. Ya Rasulullah, laki-laki paiparan mati syahid kami kok nggak dapat, kami nggak bisa perang dari ini. Apa kata Rasulullah? Jaga anakmu, bahagiakan suamimu. Itu lebih besar daripada para jihad fi sabilillah. Iko
kok ibu-ibu kadang-kadang baru dapat PT 8 juta sebulan, gaji baru pak suami dua tangan. Papa, ambo kini ke dinas luar kota. Jawi, hanya apa Jawi lah pak? Jawi, ya pakai Jawi. Tapi kak rasa itu lah. Benar, betul tentu ya Jawi. Lati boleh teoto inopa, lati boleh teoto alina. Udah Jawi. Iyo kelera. Iro ni bulat paninggal luar kota, kalau bulat manganduang Jawi itu deh. Iya mangan. Mau Jawi itu deh laki itu salah mau 3 bulan dinas luar kota. Menelpon, assalamualaikum dah. Kadang-kadang tu bagi kata bang, itu bang. Apa Jawi bang? Ndak Jawi, tanya dolai makan udah tadi apa makan nasi lai bali sambala itu tanda kesetiaanmu. Kau ndak Jawi ditanya oleh. Jawi kalau nak Jawi dengan si kue kau pulang. Astagfirullah, innallaha ghafurur. Hati-hati bunda. Sehebat apapun kita, suami tetap Arjuna kita, suami tetap pimpinan kita, suami adalah surga kita. Tidak boleh seorang wanita mencium baunya surga sebelum suaminya reda. Jangan coba-coba video call gayo. Halo, assalamualaikum. Salam. Di mana bang kini? Tanang auto laki pulang. Sebentar bang, suami mau pulang. Wah. Sadarkah anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk itu sadar ibu. Untuk sebenarnya awak sebagai istri untuk apa? Awak sebagai anak untuk apa? Awak sebagai suami untuk apa? Kalau suami tidak reda, jangan berpikir surga dulu. Berpikirlah bagaimana memperbaiki tingkah laku kita, akhlak kita. Ini salah satu isi dari penuzulul Quran. Karena Allah menyatakan suami adalah pimpinan, kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para perempuan itu laki-laki, suami adalah pemimpin wanita. Maka oleh karena itu ibu, kalau ibu tidak dipimpin, ibu akan cale inul ibu tuh, mengalayong-alayong. Dipimpin baru anniang ya. Kenapa yang taruhin? Di bawah lagi kan anniangnya ini jelek. Nah, jadi ibu jangan salah paham. Ampun duduk anda. Cuma mau mengatakan saja, jangan sampai suamimu nanti terkecewakan. Apalagi suami waktu mu kadang-kadang laki-laki punya darah tinggi. Ada terlampau tinggi darah, melimpah darah ibu. Stroke risiko ibu peluang untuk surga. Kalau suami stroke, suami kita darah tinggi, suami kita gula darah naik semuanya, perlu pelayanan. Maka disinilah surga ibu-ibu. Dewa lain pula. Baru saya suami stroke baru ya. Betul betul sekali kamu nak kade. Assalamualaikum yo itu bunda ada baru mamang mbak aku ndak sebagian lah jolek. Japui lah. Japui ni kemarin karena datang ni boleh pondok dekat kandang ayam. Ulang kayo nak ada Medan ma papa rumah nenek ang. Dia cari iro dekat sampiangan ayam tu dua no bili aje. Menangis merintis batinnya ya Rabb. Takkan harinya membeli rumah, takkan harinya membeli mobil mewah. Inilah stro dua-dua hidup kue. Dari kamar tausiah. Udahlah sakit-sakit. Kalau di dalam kau tiba kemana kan udah kau baca masuk kamar. Kok di luar aja udah lalu lima. Nyade. Ibu di luar nama orang sakit. Pakai tekong je juga. Dah labu suat saya tanggal rumah kau dah. Kau pulang si Dewi sekolah kau membawa kawan genyo sadian awak. Tu pak ada kau ni kau di dalam kue je udah lalu ni pak. Nyade. Dah kue. Di dalam kue kau bayar lah kau main bau setiap jam.
dong. Alam 2 malam tak lo dia dah. Bila awak kalau dah tiok jam menganyung ngelu dah saya taruh. Kok di pintu semua ke dia dah lalu bah. Jadi lagi hidup tu semua. Ke pondongan selang deh. Lala busuk lebih pintu semua. Ini ibu-ibu berbahaya bunda. Ini ibu yang berbahaya. Kami laki-laki tidak. Kami bukan korban bu. Cuma yang korban itu ibu. Kenapa kita yang korban itu bukan dia yang sakit? Iya, Anda diuji oleh Allah dengan sakit suaminya. Anda diuji oleh Allah dengan miskin suaminya. Anda diuji oleh Allah dengan terjadi apa-apa pada suaminya. Kalau bunda selingkuh, neraka untukmu. Tapi kalau lelaki selingkuh, itu biasa saja bu. Tuhan mengasih peluang lelaki beristri 2, 3 dan 4. Tapi tutup peluang untuk wanita kawin 1, 2 dan 3 kecuali berganti-gantian. Mati laki cik lain atau carai bisa laki cik lain. Dah 8 nek mau semoga dah carai lo 3 bulan 10 hari baru bisa kawin cik lain. Kalau laki-laki tak boleh. Tapi Tuhan mengatakan fa ikhtum jika kamu takut falan tudillu, tidak adil. Fawahidah artinya Allah menyuruhkan lelaki hanya beristri 1 yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sanggup kalian adil dong kata Allah. Maka ibu jangan marah, jangan benci kalau suamimu beristri 2 berarti dia orang hebat. Ya kan? Kalau orang bodoh madu ini hebat. Baik bu, tidak bangga ibu kalau suamimu 2 laki Ndak, ya dah. Ambo nak baju dulu. Ambo mendeteksi apa yang menali sayang ibu ka suami ibu apa ndak itu sebenarnya. Ambo ndak ka baju suami ibu si dulu payah membeli dulu. Tak peso mangi cuak. Dan makan dia no tadi sambalado yang lama. Siko yang lama dace sambalado. Sambalado lagi ni dace siko. Tiba sini nasi yang lagi ibu. Wah, kembali ke persoalan kita. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ini proses bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang tercinta belajar Al-Quran. Maka isi nuzulul Quran kita yang pertama bisa membacanya, yang kedua mengamalkannya. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ini terakhir itu. Kalau nanti disuruh Allah, ambo yakin Pak Ibu awala tahu saya sadonya. Sembayang basuruh apa tagah kan? Kalian sedonyo sembahyang suruh atau tegak? Nggak tahu deh kalian ibu-ibu semuanya. Sholat itu disuruh apa dilarang? Puasa, berzakat, naik haji, bagunjian. Nggak sadar dapat disuruh. Kalau bunda semua ibu-ibu kami tercinta sudah tahu mana yang disuruh, mana yang dilarang. Itulah isi Quran. 6.666 ayat, dasarnya dari 7 ayat. Dari 7 ayat, isi Quran itu juga 7 ayat. Dan terutama isilah pendidikan ilmu zahir dan batin. Karena waktu kita sudah menunjukkan jam 11.04 Bapak Ibu, sebenarnya jadwal di sini adalah jam 9 sampai jam 10 ya bunda. Jadwal kita di sini aja 9 sampai 10, tapi karena ada banyak acara kita, maka dipending menjadi sampai jam 11. Maaf bunda, aku ditunggu kini di Simpang Pabrik S Sawarawang. Mohon maaf, isi kajian kita adalah bagaimana memotivasi anak-anak kita bisa rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, bagaimana kita bunda, ayahanda, kakanda, apa-apa ibu, bagaimana kita bisa mengimplementasikan atau mengamalkan Al-Quran dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, bagaimana kita menjaga silaturahmi kita nanti lebaran akan datang. Tapi ini waktu tidak ada lagi untuk membahasnya. Siapkan diri untuk berlebaran. Artinya Ramadan bulan cucian. Kita sudah suci, kita sudah bersih, kita sudah dicuci bersih bening. Hati-hati, jangan masuk lumpur lagi. Ambo kemarin bu acara di Damas Raya cuci mobil. Hati-hati mana mau jalan bu. Sopirmu tuh jalan buruk. Oto bu sudah mencuci. Besok boleh dulu bu. Rayo 1, 2, 3 sampai poso depan. Ingat bahwa dirimu sudah bersih. Ingat kemenakan bahwa kamu sudah diampuni.
jangan mudah bergunjing, jangan mudah masuk lumpur, jangan mudah masuk yang tidak diridai Allah. Itulah Ramadan. Kalau kita sudah bersih, kalau kita sudah cuci, insya Allah kita akan tenang. Ketenangan batin bukanlah terletak di kekayaan, ketenangan jiwa bukanlah terletak di pangkat dan jabatan, ketenangan jiwa bukanlah terletak pada kemewahan, keindahan, kecantikan, kegagahan. Tidak di sana terletak kebahagiaan. Terletak kebahagiaan sejauh mana hubungan Anda dengan la ilaha lagi la ilaha illallah. Ayo kita akhiri dengan salat badan. Salatullah salamun ala semuanya salam kasih bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya, bapak kepala, bapak pengawas, ibu-ibu guru agama semuanya, Pariaman Selatan. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada yang tidak enak didengar, tidak rancak dinikmato, jadi tidak lasuah didengar telingo. Mohon maaf semuanya karena Ramadan menjelang. Selamat menunaikan nanti Aidil Fitri dan selalu dalam kesucian. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Mohon maaf sebelum minta maaf, kami telah memaafkan Anda semua. Bagaimana Bapak Ibu? Lai bakal maafkan Allah sadoyo. Assalamualaikum.